Bab 1741. Aman Hotel Tokyo. Setelah mandi, Ziu menyalakan laptop di kamarnya, dan lagi-lagi, bersama kakaknya, melakukan video conference dengan ZNN yang berada jauh di East Cliff. Keduanya, saudara laki-laki dan perempuan, dengan jujur melaporkan konsesi besar Takahashi kepada ZNN, dan ZNN sangat terkejut. Dalam pandangan ZNN, ilmu sejati Takahashi terlalu tinggi. Tidak hanya memiliki tekad untuk membunuh keluarga itu, tapi juga memiliki kesadaran membiarkan Lee memberikan keluarga Su dan bersedia menjadi adik. Orang seperti itu bisa dikatakan bisa diajar. Ziu berkata, "Ayah, kita akan bertemu Takehiko dari keluarga itu besok seperti yang telah disepakati sebelumnya, tapi saya pikir Takehiko telah kehilangan daya saingnya dalam kerjasama ini. Yang pertama benar-benar tahu kondisi yang lebih baik." ZNN bersenandung dan tertawa, "Kalau begitu pergilah ke Kuchene. Setelah menyelesaikan pekerjaan dangkal, Anda dapat masuk dengan keluarga Takahashi, tetapi sebelum menandatangani, Anda harus pergi ke pelabuhan utama di Jepang. Lihat operasi sebenarnya dari pelabuhan Tokyo, Yokohama, Nagoya, dan Osaka." Ziu mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, saudara dan aku sudah merencanakan jadwalnya." "Itu bagus." ZNN tersenyum puas, "Saya tidak menyangka Machi Takahashi bersedia mengurangi bagiannya menjadi 25%. Anda harus tahu bahwa harga psikologis kakek Anda adalah 30% pada saat itu, dan batas toleransi maksimum adalah 35%. Langsung berdasarkan batas toleransinya, dia memotong 10%. Setelah kontrak ditandatangani, kakek Anda akan sangat senang dan pasti akan memberi Anda penghargaan yang besar." Zifei tersenyum dan berkata, "Ayah, jika kakek benar-benar memberi kami penghargaan yang besar, dapatkah Anda membiarkan dia memberikan seluruh bisnis pengiriman laut kepada keluarga kami?" ZNN tersenyum dan berkata, "Saya pasti akan memenangkan bisnis ini dari Tuan Tua, dan saya pikir kemungkinan Tuan Tua setuju sangat tinggi. Anda akan melakukan pekerjaan dengan baik dalam mempersiapkan kerja sama di Jepang. Kemudian saya akan berbicara dengan Tuan Tua. Bicara tentang itu, cobalah untuk membiarkan dia memberikan bisnis ini kepada saudara dan saudarimu." Ziu buru-buru melambaikan tangannya, "Ayah, aku tidak ingin melakukannya, biarkan saja kakak mengambil alih." ZNN bertanya dengan takjub, "Mengapa? Mengapa Anda tidak ingin melakukan kesempatan sebaik itu?" Ziu berkata dengan serius, "Saya akan pergi ke Amerika Serikat untuk belajar Mbah setelah menyelesaikan masalah ini." Zifei buru-buru berkata, "Oh, Nenek, kamu sangat berbakat, Mbak, apa yang masih kamu pelajari? Buang-buang waktu saja. Lebih baik kembali bekerja dalam keluarga lebih awal dan mengunci beberapa sumber daya sebelumnya." Ziu menggelengkan kepalanya, "Belajar tidak ada habisnya. Saya tidak ingin kembali bekerja secepat ini, dan saya tidak begitu tertarik dengan sumber daya keluarga." ZNN buru-buru berkata, "Ziu, kamu tidak terlalu muda lagi. Sudah hampir waktunya untuk mempertimbangkan pernikahan. Mbak terlalu memakan waktu untuk dilalui. Lebih baik menikah dalam 2 tahun. Ziu bertanya balik, "Menikah? Kepada siapa?" ZNN berkata, "Kakekmu secara alami akan membantumu memilih yang terbaik. Aku tidak menginginkannya." Ziu menggelengkan kepalanya, "Jika aku membiarkan kakekku memilih untukku, maka aku mungkin juga menemukan seseorang yang terlihat menyenangkan di jalanan Tokyo dan menikah dengan santai." "Berhenti berbicara." ZNN dengan marah berkata, "Jangan biarkan kakekmu memintamu pergi ke Jepang untuk membicarakan kerjasama, tapi dia tidak akan pernah mengizinkanmu menikahi orang Jepang." Ziu mengerutkan bibirnya dan dengan sengaja berkata kepada ZNN dengan cemberut, "Siapa bilang aku akan menikah dengan orang Jepang? Ada juga banyak orang Tionghoa di jalanan Tokyo, oke? Saya bertemu satu orang di jalan, yang tinggi dan tampan. Dia cukup fantastis, menurutku dia enak dipandang, atau aku bisa menikah dengannya, itu jauh lebih baik daripada kembali dan membiarkan kakekku memilihkan untukku." Zifei berkata dengan canggung, "Apakah kamu tahu namanya?" Ziu bersenandung, "Saya hanya membuat analogi. Tidak peduli siapa namanya. Aku bisa bertanya padanya saat aku bertemu lagi." Zifei tersenyum dan berkata, "Saya kira tidak ada kesempatan untuk melihatnya. Dengan karakter Takahashi, dia pasti tidak akan membiarkan dia meninggalkan Jepang hidup-hidup." Ziu mengangkat alisnya dan berkata, "Bagaimana kamu tahu bahwa Takahashi dapat membunuhnya?"
Saya pikir pria itu sangat mampu, dan Takahashi mungkin tidak dapat melakukan apapun padanya. Zifei menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, naga yang kuat tidak menahan ular itu. Bahkan jika kedua tinju bisa mengalahkan 4 tangan, mereka mungkin tidak bisa mengalahkan 40 atau 400 tangan. Bab 1742. Mendengar ini, ekspresi Zio menjadi sedikit serius. Apa yang dia katakan barusan hanyalah untuk membuat marah ayahnya, tapi ketika dia benar-benar memikirkan sosok pria itu, Zio cukup mengkhawatirkannya. Berpikir bahwa Machi Takahashi mungkin tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah, Zio berseru, lain kali saya melakukan wawancara dengan Machi Takahashi, saya akan memperingatkannya. Jika dia berani menyerang pria itu secara diam-diam setelah kerja sama tercapai, maka saya menghentikan kerja sama kapan saja. Nakal! ZNN dengan tegas memarahi, sebagai perwakilan dari keluarga Su, semuanya harus didasarkan pada kepentingan keluarga Su. Bagaimana Anda bisa membiarkan pria asing memengaruhi kepentingan keluarga Su? Selama kita bisa mendapatkan Machi Takahashi klausul konsesi terbesar, apa hubungannya hidup dan mati orang aneh ini dengan kita? Zio juga sedikit marah, dan berdebat karena alasan, pria itu menyinggung keluarga Takahashi untuk menyelamatkan seorang gadis kecil dari anak laki-laki nakal. Bagaimana saya bisa membiarkan keluarga Takahashi membunuhnya? ZNN berkata dengan jijik, ketika keluarga Takahashi membunuhnya, bukankah kau melihatnya saja? Zio berkata dengan marah, ayah. Bagaimana Anda bisa melakukan ini? Apakah ada prinsip dan etika? Prinsip dan etika? ZNN berkata dengan dingin, prinsip dan etika saya adalah untuk kepentingan keluarga Su. Demi kepentingan keluarga Su, saya tidak membutuhkan prinsip dan etika apapun. Zio tidak bisa berkata-kata. Zifei buru-buru menyelesaikan permainannya saat ini. Ayah, Zio, kita belum selesai membicarakan bisnis kita, kenapa kalian berdua masih bertengkar? ZNN berkata dengan ekspresi muram, oke, jangan bicara tentang hal-hal yang tidak berarti ini, Zio, kamu akan belajar Mbah, mari kita bahas setelah kamu kembali. Tidak perlu berdiskusi. Zio berkata dengan ekspresi yang sangat dingin, pemberitahuan masuk Harvard Business School telah dikirim ke kotak surat saya. Sekolah dimulai pada bulan Agustus, dan saya akan pergi pada bulan Mei. Kamu nak? ZNN hendak mengatakan sesuatu. Zifei baru saja menerima panggilan di ponselnya. Telepon itu dari seorang asisten yang datang ke Tokyo bersama mereka. Pihak lain berkata di WeChat, Tuan muda dari keluarga Matsumoto di Tokyo, Ryoto Matsumoto memohon untuk bertemu dengan Anda dan nona muda di resepsi hotel. Keluarga Matsumoto? Zifei mengerutkan kening, apakah keluarga Matsumoto berada di peringkat ketiga di Tokyo? Iya nih. Zifei melihat antarmuka konferensi video di komputer dan bertanya, Ayah, Zio, laki-laki keluarga Matsumoto, ingin melihat kami, apakah Anda ingin kami bertemu? ZNN berkata dengan nada menghina, sejauh yang saya tahu, kekuatan keluarga Matsumoto jauh lebih buruk daripada keluarga Takahashi dan keluarga Ito. Kita hanya perlu memilih antara keluarga Takahashi dan keluarga Ito. Tidak perlu membuang energi untuk menanam sampah. Zifei berkata kepada asisten di telepon, tolak Matsumoto, katakan saja saya sudah istirahat dan saya tidak akan melihat tamu. Zio membuka mulutnya saat ini, saudaraku, mari kita lihat. Ryoto Matsumoto ini masih memiliki beberapa kemampuan. Benar-benar tidak mudah untuk menyatukan keluarga Matsumoto sendirian, dan seperti kata pepatah. Pria tersenyum, kepala keluarga datang ke hotel untuk melihat Anda secara pribadi. Ini telah menempatkan angka tersebut sangat rendah. Jika kita bahkan tidak melihatnya, itu lebih atau kurang bisa dibenarkan. ZNN membuka mulutnya saat ini, Zio, kamu lebih suka memikirkan banyak hal. Ini bagus, tetapi Anda tidak bisa terlalu memikirkan segalanya. Ini akan terlambat. Jika Anda melihat Ryoto Matsumoto ini malam ini, mungkin besok keluarga keempat, kelima, dan bahkan ke-40 dan ke-50 di Tokyo akan datang ke hotel untuk meminta bertemu dengan Anda. Bisakah kamu mengatasinya? Ini, Zio tidak tahu bagaimana menjawabnya sekaligus. ZNN melanjutkan, oke, masalah ini masih terserah saudaramu, tolaklah. Zio mengangguk, oke. Bab 1743. Lobi Hotel Aman.
Ryoto Matsumoto, yang belum berusia 40 tahun, sangat ingin bertemu dengan keluarga Su. Dia secara pribadi datang ke hotel untuk bertemu keluarga Su kali ini, berharap menggunakan sikap rendah hati untuk mencari kesempatan mewawancarai keluarga Su. Meski kekuatan keluarga Matsumoto tidak sebaik Takahashi dan Ito, Ryoto Matsumoto merasa kemampuannya tidak lebih lemah dari siapapun, dan ia masih muda dan berani. Dia pasti pasangan ideal untuk keluarga Su. Namun, keluarga Matsumoto memiliki curah hujan yang tidak mencukupi di tahun-tahun awal, dan jauh dari keluarga Takahashi dan Ito. Meskipun Ryoto Matsumoto dengan tegas memimpin keluarga Matsumoto untuk berkembang pesat dan mengejar mereka, masih ada jarak dari mereka. Nyatanya, keluarga Matsumoto bisa dikatakan sebagai keluarga yang tumbuh paling cepat di Tokyo. 10 tahun yang lalu, hal itu tidak diketahui. Hari ini, 10 tahun kemudian, itu adalah yang kedua setelah Takahashi dan Ito. Kecepatan ini dianggap sebagai keajaiban bagi dunia luar. Oleh karena itu, Ryoto Matsumoto percaya bahwa sebagai kepala keluarga, dia datang ke hotel untuk meminta pertemuan secara langsung, yang tentunya membuat keluarga Su banyak berwajah. Namun, dia tidak tahu bahwa di mata keluarga Su, kekuatan keluarga Matsumoto sekitar setengah dari keluarga Takahashi atau keluarga Ito, jadi keluarga Su secara alami tidak akan memandangnya. Saat ini, Ryoto Matsumoto sangat percaya diri. Dia adalah seorang jenius bisnis yang diakui di Jepang, seorang pria muda dan kaya yang memiliki kemampuan nyata untuk melawan dunia, jadi dia berpikir bahwa keluarga Su harus memberinya kesempatan untuk melakukan wawancara, dan dia pasti akan menggunakannya. Kefasihan dan visi mereka meyakinkan mereka untuk bekerja sama dengan mereka. Asisten Ryoto Matsumoto agak khawatir, dan berkata, "Bos, menurutmu apakah keluarga Su akan bersedia bekerja sama dengan kita?" Ryoto Matsumoto merapikan jas dan dasinya, dan berkata dengan percaya diri, "Saat aku bertemu sebentar lagi, aku akan menggunakan kemampuan dan pesonaku untuk membuat keluarga Su menyadari bahwa Ryoto Matsumotoku adalah pasangan mereka yang paling sempurna." Adapun Takehiko Ito dan Machi Takahashi, mereka hanyalah sekelompok orang tua dengan pemikiran kuno dan kemampuan mengkhawatirkan. Begitu suara itu turun, asisten Su menelepon ke meja depan. Gadis kecil di meja depan menjawab telepon dan segera mendatangi Miss Matsumoto, membungkuk dan berkata, "Mr. Matsumoto, saya benar-benar minta maaf, Tuan Su dan Nn Su tidak punya waktu untuk melihat Anda. Silakan kembali." Ryoto Matsumoto tertegun, dan setelah beberapa saat, dia bertanya dengan bingung, "Apa yang kamu bicarakan? Mereka tidak punya waktu untuk melihatku?" Gadis kecil di meja depan mengangguk sedikit dan berkata, "Itu benar, jadi tolong kembali." Matsumoto langsung merasa panas di wajahnya. "Saya juga adalah kepala keluarga Matsumoto, dan pemimpin di antara pengusaha muda Jepang. Mereka yang datang ke hotel untuk bertemu langsung dengan keluarga Su dapat mengatakan bahwa mereka telah meletakkan identitas mereka dengan sangat rendah hati. Tetapi saya tidak pernah bermimpi bahwa meskipun saya datang untuk melihat mereka dengan begitu rendah hati, saya masih akan menerima penghinaan paling kejam dan langsung dari pihak lain. Tidak ada waktu? Biarkan aku pergi jika mereka tidak punya waktu." Keluarga Su terlalu sombong, bahkan terlalu berlebihan, kan? Bahkan jika Anda adalah keluarga top Cina, bahkan jika Anda memiliki proyek besar yang sangat bagus, Anda tidak dapat menempatkan wajah saya di lapangan, kan? Terlebih lagi, jika Anda menginjak wajah saya, Anda tidak menginjaknya sendiri, biarkan resepsionis hotel menginjaknya. Di mana kamu meletakkan wajahku? Memikirkan hal ini, Ryoto Matsumoto memiliki wajah gelap dan berkata dengan dingin ke meja depan, "Hubungi mereka lagi dan beritahu mereka bahwa saya adalah kepala keluarga Matsumoto dan Presiden Asosiasi Pengusaha Muda Tokyo. Saya datang ke sini hari ini hanya untuk melihat tuan muda dan nona muda dari keluarga Su, sehingga mereka harus meluangkan waktu untuk berbicara dengan saya sekali." Bab 1744. Meja depan ketakutan dengan ekspresinya yang mengerikan, dan dia berkata dengan terbata-bata, "Tuan, saya benar-benar minta maaf. Asisten dari dua tamu terhormat telah dengan jelas memberitahu kami bahwa kedua tamu terhormat itu benar-benar tidak punya waktu untuk bertemu denganmu, jadi tolong jangan mempermalukan kami." Kepercayaan diri asli Ryoto Matsumoto yang kuat langsung dihancurkan oleh bubuk yang dihantam oleh gadis meja depan. Dia mengutuk hampir histeris, "Nama saya Ryoto Matsumoto, bukan you gentleman. Apakah kamu mengerti?
Gadis di meja depan mundur beberapa langkah dengan ketakutan. Saya benar-benar minta maaf, Tuan Matsumoto, saya hanya menyampaikan balasan dari tamu. Tolong maafkan saya. Di lobi, banyak orang menyaksikan Matsumoto berbisik. Orang-orang ini berbisik berpasangan dan bertiga. Meskipun mereka tidak dapat mendengar apa yang mereka katakan, dari ekspresi mereka, Matsumoto dapat melihat bahwa mereka semua menertawakannya. Dia selalu sombong, berpikir bahwa dia berada di posisi teratas di antara perusahaan muda Jepang dalam hal kemampuan. Tanpa diduga, dia berinisiatif untuk datang menemui mereka, tetapi pihak lain tidak repot-repot melihatnya. Ini membuat hati Matsumoto sangat kesal. Ryoto Matsumoto mengepalkan tinjunya dan mengertakkan giginya, dan seluruh popularitasnya bergetar hebat. Semakin percaya diri dan sombong orang, semakin buruk ketahanan psikologis mereka. Semakin banyak orang merasa bahwa setiap orang harus melihatnya, semakin takut dipandang rendah oleh orang lain. Ryoto Matsumoto adalah contoh paling khas. Pada saat ini, dia sangat marah dalam hatinya, tetapi dia tidak dapat menemukan sumber untuk melampiaskannya. Dan penampilannya yang memerah membuat orang-orang di sekitarnya membenci sarkasme itu. Meskipun banyak orang mungkin tidak memiliki kekuatan dan kekayaan dari Tuan Matsumoto, mereka melihat Tuan Matsumoto mempermalukan dirinya sendiri di depan umum, dan hati mereka masih sangat gelap. Melihat semua orang menertawakannya, asisten Matsumoto bergegas ke depan dan berkata dengan suara rendah, "Bos, ayo kita pergi dulu, kalau seseorang memiliki sesuatu yang baik, keluarkan ponsel mereka dan rekam videonya dan taruh di internet." Sulit untuk menghadapi dampak dari Matsumoto mengertakkan giginya dan mengangguk ringan. Saat dia berbalik dan pergi, dia merasakan seluruh dunia menertawakannya di belakang punggungnya. Gigit peluru dan kembali ke mobilnya, Matsumoto langsung mengimbau agar pengemudi segera menyetir begitu masuk. Ia takut berjalan lambat, dan akan membuat orang tertawa, karena takut ejekan orang-orang itu akan jatuh ke dalam hatinya. Telinga. Asisten tidak bisa menahan diri untuk tidak membujuknya, "Bos, keluarga Su pasti merasa bahwa kekuatan kita secara keseluruhan masih jauh lebih buruk daripada Takahashi dan Ito, jadi mereka dianggap sebagai pilihan kerjasama dan tidak ingin membuang waktu bersama kita, tapi ini pasti kerugian mereka." Matsumoto terdiam beberapa lama, dengan mata merah, mengertakkan gigi dan berkata, "Mau memilih antara Takahashi dan Ito?" "Baik sekali. Karena mereka tidak menginginkan wajah, jangan salahkan saya karena kejam. Kali ini, kebetulan. Saya memiliki kesempatan besar untuk melampaui Takahashi dan Ito dalam satu gerakan." Asisten bertanya dengan heran, "Bos, Anda, apa yang Anda maksud dengan ini? Mengapa saya tidak bisa mengerti?" Tuan Matsumoto berkata dengan suara dingin dengan ekspresi kejam, "Kamu tidak perlu mengerti, lakukan saja apa yang aku perintahkan." Asisten itu segera berkata, "Bos, berikan perintahmu." Ryoto Matsumoto berkata dengan dingin, "Hal pertama, saya menulis cek senilai 20 juta. Anda membawanya ke kepala keluarga Iga dan mengatakan kepadanya bahwa itu hanya deposit. Jika dia tertarik, datanglah ke rumahnya. Kita akan bicara, jika dia tidak tertarik, uang itu akan menjadi hadiah saya kepadanya." Bab 1745. Lini produksi Kobayashi Pharmaceutical di Nagoya segera dapat menghasilkan weisan yang berkualitas. Ini terutama karena Kobayashi Pharmaceutical sendiri adalah perusahaan farmasi teratas di Asia, dengan jalur produksi yang sangat maju, bahkan lebih maju daripada JX Pharmaceuticals di Cina. Makanya jalur produksi mereka beralih ke JX Weisan, selama formula dan bahan jamu ada hampir tidak ada kesulitan. Setelah jalur produksi beroperasi normal, Charlie meninggalkan Nagoya dan menuju ke Osaka bersama dengan sekelompok orang. Karena ada Kyoto antara Nagoya dan Osaka, menurut rencana awal Charlie, setelah urusan Nagoya selesai, dia berencana pergi ke Kyoto dan melihat Nanako. Namun, ada 3 ninja yang mengikuti semua ini sekarang, dan dia tidak ingin membawa ketiga orang ini ke Kyoto. Jadi, dia berencana untuk menyelesaikan ketiga orang ini di Osaka, dan setelah semua masalah diatasi, dia akan pergi menemui Nanako. Setelah membuat keputusan ini, dia merasa agak menyesal. Dia pikir dia bisa melihat Nanako lebih awal, tetapi dia tidak berharap untuk menunggu sampai akhir perjalanan ke Jepang kali ini. Charlie lebih khawatir tentang tubuhnya, dan tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang.
Ketika Charlie meninggalkan Nagoya, dia menemukan bahwa 3 ninja Tenglin tampaknya lebih rendah dari sebelumnya. Mereka menggandakan jarak untuk mengikuti Charlie, dan sangat takut untuk mendekatinya. Di satu sisi, tampaknya mereka melempar tikus untuk mengetahui keberadaan Tenglin Qingtian yang tidak diketahui, dan di sisi lain, karena mereka tidak tahu siapa yang secara diam-diam mengincar mereka. Jadi lebih berhati-hati. Konvoi itu melaju ke jalan tol dan melewati Kyoto. Tidak ada yang tahu bahwa kota kuno Kyoto yang tampak tenang dan kuno saat ini sebenarnya sedang berada di bawah arus. Machi Takahashi merasa bahwa Takehiko diam-diam mengincarnya, jadi Tenglin memindahkan sekelompok ninja dari keluarga tersebut, yang telah mengintai secara diam-diam ke Kyoto, dan memantau secara dekat kediaman keluarga itu di Kyoto. Begitu Machi Takahashi memerintahkan mereka, mereka dapat menculik atau membunuhnya secara langsung. Dan Takehiko itu tidak menyadarinya saat ini. Saat ini, dia bertemu dengan Shifei dan Shiyu di Tokyo. Namun, proses pertemuan itu tidak menyenangkan. Meskipun Takehiko sangat antusias, dia juga dapat melihat bahwa Shifei dan Shiyu tampaknya datang dan berjalan melalui tempat kejadian. Meskipun kedua saudara laki-laki dan perempuan ini juga sangat sopan dan serius, dan mereka berbicara dengan sangat komprehensif, Takehiko selalu merasa bahwa, jauh di lubuk hati mereka tidak terlalu peduli dengan kerjasama ini. Dalam pertemuan tersebut, dia mengusulkan untuk mendapatkan 35% saham dalam kerjasama tersebut. Awalnya, dia ingin menyisakan 5% ruang untuk tawaran balik ke pihak lain, dan pada dasarnya mungkin untuk mencapai konsensus dengan membiarkan pihak lain menekan hingga 30%. Namun, dia tidak menyangka Shifei akan langsung menjatuhkan kalimat, "Tuan." Itu, dari pendapat keluarga Sukami, jika lebih tinggi dari 20%, kami tidak bisa memikirkannya. Apa? Takehiko langsung tertegun, dan berseru di dalam hatinya, 20%. Ini terlalu gelap.